Tanah Jawa, sebuah pulau yang tidak hanya kaya akan budaya dan sejarah, tetapi juga diselimuti oleh selubung misteri yang tebal. Sejak zaman kuno, cerita tentang keangkeran dan dunia gaib telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengapa Tanah Jawa begitu identik dengan hal-hal mistis? Jawabannya terletak pada sejarah panjangnya, di mana berbagai peradaban besar tumbuh dan runtuh, meninggalkan jejak energi yang kuat dari kerajaan-kerajaan kuno hingga tempat-tempat pertapaan di puncak gunung. Setiap jengkal tanahnya seolah menyimpan cerita yang tak kasat mata. Banyak yang percaya bahwa Tanah Jawa adalah sebuah gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Konsep ini diperkuat dengan banyaknya tempat keramat, seperti petilasan, sendang, hingga pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun. Tempat-tempat ini dianggap sebagai titik di mana energi alam begitu kuat, sehingga menjadi tempat tinggal atau perlintasan bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Tidak heran jika banyak ritual dan tradisi yang dilakukan untuk menghormati para penunggu atau penghuni gaib ini. Tujuannya bukan untuk menyembah, melainkan untuk menjaga keharmonisan antara dua dunia. Sebuah konsep yang dikenal sebagai keseimbangan kosmis. Kisah-kisah mistis ini bukan hanya isapan jempol. Banyak orang, baik dari dalam maupun luar negeri, mengaku pernah merasakan atau bahkan menyaksikan langsung fenomena-fenomena aneh di Jawa. Mulai dari suara-suara tanpa wujud di tengah malam, penampakan sosok-sosok misterius di tempot-tempot angker, hingga pengalaman spiritual yang sulit dijelaskan dengan logika. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan para penghuni gaib yang mendiami Tanah Jawa. Siapa sajakah mereka? Dan mengapa mereka memilih Jawa sebagai rumah mereka? Mari kita telusuri lebih dalam. Salah satu penghuni gaib yang paling dikenal di Tanah Jawa adalah jin. Dalam kepercayaan lokal, jin terbagi menjadi berbagai golongan. Ada jin muslim yang cenderung tidak mengganggu, dan ada pula jin kafir yang seringkali menjadi sumber dari berbagai gangguan gaib. Mereka dipercaya bisa mendiami tempat-tempat kosong, bangunan tua, atau bahkan menyatu dengan benda-benda pusaka. Konon, beberapa kerajaan gaib jin terbesar berada di lokasi-lokasi ikonik di Jawa, seperti di Alas Purwo atau di sekitaran Gunung Merapi. Kerajaan-kerajaan ini memiliki struktur sosialnya sendiri, lengkap dengan raja, ratu, dan para prajuritnya. Selanjutnya, ada sosok yang mungkin lebih familiar di telinga kita. Kuntilanak, sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih ini, seringkali dikaitkan dengan suara tawa melengking atau tangisan pilu di malam hari. Mitosnya, kuntilanak adalah arwah penasaran dari seorang wanita yang meninggal saat melahirkan. Kehadirannya seringkali ditandai dengan aroma bunga melati atau bau anyir darah. Biasanya, mereka suka menampakkan diri di pohon-pohon besar, terutama pohon waru atau randu alas. Meskipun sering digambarkan menyeramkan, beberapa cerita menyebutkan bahwa mereka hanya mencari ketenangan atau ingin menyampaikan pesan yang belum terselesaikan. Tidak kalah menyeramkan adalah pocong. Sosok yang terbungkus kain kafan ini merupakan representasi dari arwah orang meninggal yang tali pocongnya lupa dilepaskan saat pemakaman. Menurut kepercayaan, arwah tersebut akan gentayangan, melompat-lompat mencari orang yang bisa melepaskan ikatannya agar ia bisa tenang di alam baka. Penampakan pocong seringkali terjadi di area pemakaman, kebun pisang, atau jalanan yang sepi. Kehadirannya yang tiba-tiba dan wujudnya yang ikonik membuatnya menjadi salah satu hantu paling ditakuti di Indonesia, khususnya di Jawa. Selain itu, ada juga genderuwo. Sosok makhluk besar, hitam, dan berbulu lebat yang sering disamakan dengan Bigfoot versi Jawa. Baunya khas, seperti singkong bakar. Genderuwo dipercaya suka mendiami bangunan tua, pohon besar, atau tempat-tempat yang lembab dan gelap. Meskipun penampilannya mengerikan, genderuwo tidak selalu digambarkan sebagai makhluk jahat. Terkadang, mereka hanya iseng dengan mengubah wujudnya menjadi manusia atau mengganggu orang yang lewat. Namun, jika diganggu, mereka bisa sangat berbahaya. Jangan lupakan pula Wewe Gombel, sosok hantu perempuan yang konon suka menculik anak-anak yang masih berkeliaran saat maghrib. Mitos ini sebenarnya memiliki tujuan mulia, yaitu agar anak-anak tidak bermain di luar rumah saat hari mulai gelap.
Wewe Gombel digambarkan memiliki payudara yang besar dan panjang yang digunakannya untuk menyembunyikan anak yang diculiknya. Anak tersebut tidak akan dicelakai, hanya disembunyikan dan dibuat bingung sebelum akhirnya dikembalikan. Selain sosok-sosok individu, Tanah Jawa juga dikenal dengan konsep kerajaan gaib. Kerajaan ini dihuni oleh berbagai jenis makhluk halus dengan hierarki dan struktur yang kompleks. Salah satu yang paling terkenal adalah Kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Sosok penguasa gaib ini sangat dihormati, terutama oleh masyarakat di pesisir selatan Jawa. Banyak mitos dan pantangan yang berkaitan dengannya, seperti larangan memakai baju berwarna hijau di pantai selatan. Kepercayaan ini menunjukkan adanya sebuah tatanan dunia lain yang eksis, berdampingan dengan dunia kita. Di darat, ada juga berbagai kerajaan gaib lainnya. Contohnya, kerajaan gaib di Gunung Merapi yang dipercaya dipimpin oleh Eyang Merapi. Para penghuni gaib di Merapi ini dianggap sebagai penjaga gunung. Letusan Merapi seringkali diinterpretasikan sebagai pertanda atau pesan dari dunia gaib. Begitu pula di Alas Purwo, Banyuwangi, yang sering disebut sebagai tempat berkumpulnya para jin dari seluruh penjuru Nusantara. Hutan ini dianggap memiliki portal gaib menuju dimensi lain. Penghuni gaib di Jawa tidak selalu berwujud hantu atau makhluk menyeramkan. Ada juga yang disebut sebagai danyang atau leluhur. Mereka adalah arwah para pendahulu atau tokoh sakti yang dihormati, yang dipercaya masih menjaga desa atau wilayah tertentu. Kehadiran mereka dianggap membawa berkah dan melindungi warga dari mara bahaya. Oleh karena itu, banyak upacara adat seperti bersih desa yang dilakukan untuk menghormati para danyang ini. Sebagai bentuk rasa terima kasih dan permohonan perlindungan. Ada pula entitas gaib yang berwujud hewan, seperti siluman ular, harimau, atau kera. Mereka adalah penjaga tempat-tempat keramat atau merupakan perwujudan dari seseorang yang memiliki ilmu gaib tingkat tinggi. Kisah tentang manusia yang bisa berubah wujud menjadi hewan, atau sebaliknya, sering kita dengar dalam legenda-legenda Jawa, menunjukkan betapa tipisnya batas antara dunia manusia, hewan, dan dunia gaib dalam kosmologi Jawa. Jadi, mengapa begitu banyak jenis makhluk gaib yang menghuni tanah Jawa? Sebagian percaya ini karena Jawa adalah pakunya dunia, sebuah pusat spiritual dengan energi yang sangat kuat yang menarik berbagai entitas dari dimensi lain. Sejarahnya yang panjang dengan ritual, pertumpahan darah, dan praktik spiritual yang intens selama ribuan tahun telah menumpuk lapisan-lapisan energi yang menjadikan pulau ini lahan subur bagi kehidupan tak kasat mata. Kepercayaan terhadap penghuni gaib ini pada akhirnya membentuk cara pandang masyarakat Jawa terhadap alam dan kehidupan. Ini adalah sebuah pengingat bahwa manusia bukanlah satu-satunya penghuni di dunia ini. Ada kekuatan-kekuatan lain yang lebih besar, yang tak terlihat, yang harus dihormati untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Entah kita percaya atau tidak, kisah-kisah ini adalah warisan budaya yang sangat kaya, yang menceritakan tentang hubungan kompleks antara manusia, alam, dan dunia gaib di tanah Jawa yang penuh misteri. Kisah-kisah ini adalah bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Mereka mengajarkan kita tentang rasa hormat terhadap alam dan hal-hal yang tidak kita pahami. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman atau cerita mistis dari daerah kalian sendiri? Bagikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai